Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya kita membahas tentang Big Data ya. Nah, untuk saat ini kita akan coba bahas tentang AI atau Artificial Intelligence atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Ayo, kita sama-sama belajar. Nah, teman-teman sekalian pasti pernah dengar ya, atau mungkin sekarang ini lagi hype-hype-nya tentang yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, apa sih yang ada di benak kita gitu ya ketika kita mendengar kata-kata AI? Orang awam biasanya kalau misalkan mendengar AI itu mungkin akan langsung tertuju pada robot misalkan, atau misalkan tentang mobil yang bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih AI itu? Nah, untuk definisi AI-nya sendiri ya, itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman. Nah, pada tahun 1978 itu definisi AI yang pertama adalah AI adalah suatu sistem yang dapat berpikir seperti manusia, gitu ya. Jadi pada zaman dahulu itu tahun 1978 AI itu didefinisikan sebagai suatu sistem yang dapat berpikir seperti manusia, seperti itu. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman pada tahun 1990, nah definisi AI itu sedikit berubah. Nah, kalau yang sebelumnya itu hanya berpikir seperti manusia, nah pada tahun 1990 seiring berjalannya waktu AI sendiri definisinya berubah menjadi suatu sistem yang bisa melakukan pekerjaan seperti manusia gitu ya. Jadi sistemnya itu atau AI sendiri itu dituntut untuk bisa bekerja seperti layaknya manusia, seperti itu. Misalkan sistemnya misalkan AI-nya itu taruhlah bisa melihat, kemudian bisa membedakan A dengan B, kemudian bisa mendengar misalnya seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kembali dirasa definisi yang sebelumnya itu masih kurang memenuhi standar ya. Jadi kenapa sih AI ini hanya bisa bekerja seperti manusia gitu. Nah, pada tahun 1992, tepatnya 2 tahun kemudian, nah kemudian definisi AI atau artificial intelligence itu berkembang lagi gitu ya. Yang menjadi seperti ini. Definisi AI pada 1992 itu adalah sistem yang bisa berpikir secara rasional atau logis gitu ya. Nah, jadi kalau sebelumnya itu hanya bekerja seperti manusia, nah pada tahun 92 itu dia mulai berkembang menjadi sistem yang harus berpikir rasional. Kenapa berpikir rasional? Karena ketika dia hanya bekerja seperti manusia, nah manusia itu kan terkadang untuk diri manusia ini mengambil keputusan itu tidak logis atau tidak rasional gitu ya. Kenapa? Karena manusia di sini masih punya rasa emosi, masih punya faktor-faktor lain yang mungkin bisa jadi kurang tepat gitu. Nah, makanya di sini pada tahun 92 itu definisi AI-nya sendiri itu dirubah menjadi sistem yang bisa berpikir secara logis gitu, mengesampingkan emosi dan lain sebagainya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kembali, tepatnya pada tahun 1998, itu definisi AI yang keempat itu muncul kembali. Tentunya dengan penyempurnaan untuk definisi sebelumnya ya. Pada tahun 1998 ini definisi AI itu menjadi sebuah sistem yang bisa berbuat secara rasional gitu. Kalau pada tahun 92 itu hanya berpikir rasional, nah pada tahun 98 itu sistemnya harus bisa berbuat secara rasional gitu ya. Jadi bukan cuma berpikir tapi juga berbuat gitu. Jadi AI-nya itu atau sistemnya bisa mendukung kegiatan-kegiatan manusia secara logis, secara rasional, mengesampingkan emosi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini AI-nya itu lebih matang ya. Nah, definisi yang tahun 1998 itu masih digunakan sampai sekarang.
yaitu yang sebuah sistem yang bisa berbuat secara rasional atau logis. Nah, kemudian macam-macam AI itu seperti apa sih gitu ya. Jadi di dunia ini sebetulnya banyak sekali AI gitu ya, tanpa kita sadari. Nah, jadi AI itu bukan hanya suatu superkomputer gitu ya, tapi tidak. Nah, AI itu bisa jadi hal-hal kecil di sekitar kita, itu bisa jadi adalah sebuah AI. Nah, misalnya apa? Rice cooker. Nah, rice cooker itu bisa adalah satu jenis AI yang sederhana. Kemudian juga bisa mesin cuci, yang itu juga sebuah AI. Kemudian lift juga itu tidak kita tidak sadari ya, tapi sebetulnya lift adalah sebuah AI atau artificial intelligence. Nah, dalam garis besar AI atau kecerdasan buatan ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu yang berbasis searching. Nah, kemudian yang kedua itu reasoning, yang ketiga itu planning, yang keempat itu learning. Nah, itu garis besarnya. Nah, sebetulnya banyak dari ini yang merupakan dari teknik-teknik AI atau basis-basis AI. Cuman biasanya itu terbagi dalam golongan 4 besar ini, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, AI yang pertama adalah AI yang berbasis searching. Nah, AI yang berbasis searching itu apa sih? Nah, AI berbasis searching adalah sebuah teknik AI untuk menemukan langkah-langkah sistematis agar bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan Google Map gitu ya. Nah, yang perlu dititik beratkan di sini adalah AI ini harus bisa menemukan langkah-langkah yang sistematis gitu. Jadi kalau misalnya kita membuka Google Map gitu ya, kita mau mencari rute dari kota A ke kota B, nah otomatis si Google Map-nya itu dia nanti akan mencari langkah-langkah kemana saja yang kira-kira efektif untuk mencapai tujuan gitu. Bisa jadi nanti ada 3 opsi atau 2 opsi kalau misalnya satunya macet dan lain sebagainya. Nah, kemudian basis AI yang kedua adalah reasoning. Nah, untuk AI reasoning ini adalah sebuah teknik AI yang dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, contohnya seperti apa sih AI yang seperti ini? Contohnya misalkan aplikasi Peduli Lindungi misalkan gitu. Nah, di situ kita biasanya kan kalau misalkan menggunakan aplikasi ini ada yang namanya tracking ya. Nah, misalkan kita di situ pada waktu COVID-19 kita misalkan pulang dari luar kota, kemudian kita misalkan tahu-tahu menderita flu, kemudian sesak nafas, dan lain sebagainya. Nah, dari fakta-fakta yang terjadi, yang pertama kita dari luar kota, kemudian yang kedua kita panas, misalkan yang ketiga misalkan sesak nafas, kemudian flu. Nah, bisa jadi didapat kesimpulan bahwa mungkin saja kita menderita COVID misalkan. Nah, itu salah satu aplikasi yang berdasarkan reasoning ya, AI yang berbasis reasoning. Nah, kemudian AI yang ketiga itu adalah AI yang berbasis planning. Nah, atau planning ya, atau misalkan merencanakan sesuatu atau berbasiskan rencana. Nah, untuk AI yang berbasis planning sendiri itu di sini adalah teknik AI yang bisa mendekomposisikan atau memecah-mecah masalah yang kompleks menjadi sesuatu atau sejumlah operasi yang sederhana gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa sih? Nah, misalkan kita di sini punya suatu permasalahan kompleks gitu ya. Nah, si sistem ini bisa memecah-mecahnya ke dalam sesuatu yang lebih sederhana agar bisa memecahkan suatu masalah gitu. Nah, contoh dari AI yang berbasis planning ini apa? Nah, misalkan tadi lift gitu ya. Nah, sebuah lift itu dasarnya adalah sebuah AI yang berbasis planning. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu cara kerja lift gitu. Misalkan liftnya itu kan bisa naik turun ya. Nah, biasanya pada suatu lift itu bisa jadi tidak hanya satu lantai orang yang memencet tombol lift gitu. Tapi bisa jadi taruhlah ada 10 lantai, nah bisa jadi
ada orang di lantai pertama yang mau mencet, kemudian ada orang di lantai ketiga yang mencet, yang mau naik, kemudian ada lagi misalkan di lantai 5 yang mencet mau turun, atau bisa jadi ada lagi yang di lantai 2 mau naik ke lantai 10 gitu. Nah, si lift ini itu dia sistemnya itu bisa berpikir gimana caranya dia itu bisa naik turun secara efektif, mengantarkan semua orang yang mencet si liftnya itu gitu. Jadi ada skala prioritas kah misalkan, atau misalkan yang naik turun dulu atau turun yang naik dulu seperti itu. Nah itu AI si liftnya itu bisa memplanning sesuatu yang seperti itu. Nah kemudian yang lagi happening sekarang itu adalah yang keempat itu AI yang berbasis learning gitu. Nah biasanya untuk AI ini lebih dikenal sebagai machine learning seperti itu. Nah sekarang ini lagi booming ya untuk machine learning. Nah untuk AI ini seperti apa sih? Nah untuk AI learning sendiri adalah suatu teknik AI untuk mengajarkan pola data tertentu kepada suatu sistem atau komputer untuk memperoleh pengetahuan gitu. Jadi kita ini input data yang bisa dipelajari oleh komputer, sehingga komputer itu nanti bisa mendapatkan pola data tertentu yang bisa digunakan. Nah di sini contohnya apa? Nah, contohnya kita di sini biasanya kan punya handphone. Nah, handphone itu biasanya ada fingerprint. Nah, kemudian ada face unlock misalkan. Nah, kalau misalkan contohnya itu face unlock, nah itu kan sebelum kita menggunakan face unlock, kita secara tidak langsung itu harus memposisikan kamera kita ke muka ya. Nah, itu adalah suatu input yang kita ajarkan ke smartphone tersebut gitu. Jadi smartphone ini disuruh belajar nih, hidung kita seperti apa, bentuk mata kita seperti apa, bentuk wajah kita seperti apa, sehingga ketika informasinya dirasa cukup, nah ketika kita menggunakan face unlock, si smartphone kita itu sudah tahu muka kita tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan muka kita yang dihadapkan akan unlock, kemudian kalau misalkan muka orang lain dihadapkan itu tidak akan unlock untuk smartphone-nya seperti itu. Nah mungkin segitu dulu pembelajaran kita kali ini tentang AI. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang benar gitu ya. Mungkin bisa diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.